Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tapi pun perkenalkan saya Saman SPDSD dari SDN 1 Bumi DP Senajaya Kabupaten Tulang Bawang yang pada kesempatan ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Namun sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hasim, MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Gustina. Pengertian coaching dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan coaching merupakan salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mengeksplorasi dirinya, guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurutnya pendidikan itu adalah ada proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, baik sebagai individu maupun juga bagian dari masyarakat. Lantas peran guru dalam coaching. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang berdasarkan apa yang sudah digali oleh coach. Tentunya bermanfaat mengatasi masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan menggali potensi murid tanpa mereka sadari. Bagaimana pentingnya keterampilan coaching bagi seorang guru? Peran guru sebagai coaching hendaknya tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu, tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Guru membantu murid yang bertindak sebagai coach untuk belajar dan bertumbuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Tentu saja bukan sembarang pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri dan menimbulkan tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadi murid atau coach kuat secara kodratnya. Dengan demikian, diharapkan guru dapat menuntun murid untuk menemukan solusi di setiap permasalahan yang dimilikinya. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, di antaranya adalah yang pertama, kemitraan, dua proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua adalah konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Serta yang ketujuh adalah komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumennya. Implementasi coaching terhadap pembelajaran berdiferensiasi dengan berintegrasi terhadap kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu cara meningkatkan potensi dan kemampuan murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Guru sebagai coach akan menggali kebutuhan belajar murid dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Secara emosional, potensi murid akan dapat berkembang secara maksimal. Proses coaching tetap memperhatikan ranah sosial emosional sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada pada murid sesuai dengan kemampuannya sendiri. Refleksi diri terhadap proses coaching di sekolah. Melalui proses coaching membantu guru dalam menuntun segala kodrat murid sehingga dapat memperbaiki perilakunya maksudnya. Melalui proses coaching membantu guru mengarahkan murid untuk tetap berada di arah yang benar dalam menggali potensi diri murid. Melalui proses coaching, guru dapat membantu murid memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah dalam mengeksplorasi dirinya guna mencapai tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang berpihak pada murid serta coaching yang dilakukan oleh guru dapat mewujudkan murid yang merdeka belajar yang berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Pada akhirnya terciptalah well-being murid. Untuk membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma yang dimaksud adalah yang pertama fokus pada coachee atau rekan yang akan kita kembangkan, akan kita ajak ngobrol. Yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Serta yang keempat mampu melihat peluang-peluang baru di masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Coach bisa berbagi mengenai pengalamannya yang terkait dengan topik pengembangan coachee jika diminta oleh coachee sebagai salah satu sumber belajar bagi coachee. Coaching adalah proses mengantarkan seorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan di masa depan. Hal ini tergambar dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Berdasarkan ICF, International Coaching Federation, ada 8 kompetensi inti, namun kita mempelajari 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Kompetensi inti coaching itu antara lain adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama, kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching.
Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.